selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Grace Mita Brutarigan. Saya dari Prodi D3 Keperawatan dengan NIM nomor 010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 8 yang berjudul Metode Studi Kasus. Pengertian dari metode studi kasus adalah suatu desain pembelajaran berbasis tingkat satuan. Pendidikan metode ini berbentuk penjelasan tentang masalah, kejadian, atau situasi tertentu. Kemudian mahasiswa ditugasi mencari alternatif pemecahnya. Kemudian metode ini dapat juga digunakan untuk mengembangkan berpikir secara kritis dan mengamati objek secara langsung. Jenis-jenis ada studi kasus ada 4, yaitu 1. Studi kasus eksploratory, yang berarti studi kasus eksploratory ini memiliki tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai pertanyaan atau siapa. Metode pengumpulan data studi kasus ini disertai dengan metode pengumpulan data, misalnya seperti kuesioner, wawancara, hingga eksperimen. Yang kedua yaitu studi kasus observasi. Studi kasus observasi berarti studi kasus yang dimana studi ini merupakan suatu studi kasus yang mempunyai teknik mengumpulkan data lewat keterlibatan dari seseorang peneliti. Peneliti ini harus langsung terjun ke lapangan. Tempat penelitian studi itu harus didatangi secara langsung. Yang ketiga itu studi kasus kemasyarakatan. Studi kasus kemasyarakatan itu adalah studi yang dimana jenis-jenis studi ini mempunyai arti jika studi ini mempunyai pusat penelitian pada wilayah yang didalami oleh sekelompok penduduk. Yang keempat yaitu studi kasus mikroetnografi adalah di mana studi kasus ini adalah studi yang akan mengkajikan suatu kebiasaan dari kelompok kecil, seperti dari mikro yang berarti kecil, sedangkan etno berarti suatu kebiasaan, yang grafi berarti penulisan. Nah, setelah itu kita masuk ke tujuan studi kasus secara umum. Tujuan studi kasus secara umum ada beberapa. Yang pertama, berikut adalah beberapa tujuan dari studi kasus secara umum yang sudah dikaji. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi masalah utama dari adanya kasus tersebut. Yang selanjutnya itu ialah untuk menganalisis kasus dengan menggunakan konsep teoritis yang lebih relawan, unit, atau bisa juga disebut dengan disiplin ilmu tertentu. Yang selanjutnya itu untuk merekomendasikan tindakan pada kasus tertentu. Nah, yang terakhir, contoh studi kasus. Contoh studi kasus ada beberapa, yaitu studi kasus adalah penelitian yang bisa didapatkan atau bisa dipakai di dalam ilmu sosial dan juga pengaturan pendidikan. Yang kedua, contoh studi kasus adalah pembelajaran masalah psikologis, misalnya seperti perkembangan anak yang dibesarkan oleh single parent atau orang tua tunggal. Yang ketiga, efek
pada anak yang diisolasi, disalahgunakan dan juga diabaikan sampai usia 12 tahun. Nah, demikianlah contoh dari studi kasus dan demikian jugalah hasil presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman, saudara semua, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.